Malnutrisi adalah salah satu kondisi yang berbahaya, yakni ketika seseorang mengalami ketidakseimbangan nutrisi dalam tubuhnya. Akibat kondisi ini, pengidapnya bisa mengalami berbagai keluhan kesehatan yang terkait dengan gangguan fungsi tubuh. Malnutrisi bisa dialami oleh siapa saja, tetapi umumnya kondisi ini dialami oleh balita dan lansia. Kondisi ini biasanya selalu dikaitkan dengan kekurangan gizi. Padahal, malnutrisi bukan hanya sekedar kekurangan gizi, tapi kondisi kelebihan gizi dapat dikatakan sebuah malnutrisi. Kondisi malnutrisi yang saat ini sedang menjadi perhatian dunia lantaran banyak kasus yang terjadi, yaitu adalah stunting dan wasting. Apa itu stunting dan wasting? Menurut WHO 2020, stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia, yaitu kurang dari min 2 standar deviasi pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi irreversibel akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 HPK. Sedangkan wasting adalah kondisi anak yang berat badannya menurun seiring waktu hingga total berat badannya jauh di bawah standar kurva pertumbuhan, atau berat badan berdasarkan tinggi badannya rendah dan menunjukkan penurunan berat badan akut dan parah. Pemicu wasting biasanya dikarenakan anak terkena diare sehingga berat badannya turun drastis tapi tinggi badannya tidak bermasalah. Kali ini saya akan mengulas isi dari salah satu jurnal internasional yang berjudul tentang Special Distribution of Stunting and Wasting in 6 to 59 month children in Nepal. Analysis using a Bayesian distributional bivariates provides model, yang berisi tentang distribusi spesial stunting dan wasting pada anak usia 6-59 bulan di Nepal. Gabungan beban stunting dan wasting pada anak di bawah 5 tahun merupakan masalah kesehatan yang serius. Penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan beban gabungan akibat stunting dan wasting pada anak usia 6-59 bulan dan mengeksplorasi variasi spesialnya di Nepal. Data survei, demografi, dan kesehatan Nepal tahun 2016 digunakan untuk mempelajari malnutrisi akut dan kronis pada anak. Model geoadiktif provide bivariate distribusi Bayesian dirancang untuk mempelajari hubungan linear dan variasi geografi stunting dan wasting pada anak-anak usia 6-59 bulan. Faktor-faktor yang berhubungan dengan anak seperti berat badan, lahir rendah, demam dalam 2 minggu terakhir sebelum survei, dan urutan kelahiran keempat atau lebih berhubungan dengan kemungkinan lebih tinggi terjadinya stunting. Kemungkinan terjadinya stunting pada anak jauh lebih kecil pada rumah tangga terkaya, memiliki fasilitas toilet yang lebih baik, dan jika ibu memiliki berat badan berlebih. Anak-anak dari rumah tangga yang rawan pangan mempunyai kemungkinan lebih besar secara signifikan, dan anak-anak dari rumah tangga yang lebih miskin secara signifikan lebih kecil kemungkinannya untuk menderita malnutrisi akut dan kronis secara bersamaan. Hasil dari efek spesial menunjukkan bahwa anak-anak di Lumbini dan Karnali memiliki beban stunting yang lebih tinggi dan memungkinkan anak-anak menjadi kurus jauh lebih tinggi. Di Manchester dan satu provinsi lainnya, upaya gizi secara sangat penting bagi rumah tangga berpendapatan rendah dan sangat rawan pangan untuk mengurangi resiko stunting dan wasting pada anak di bawah umur. Variasi geografis yang tidak profesional dalam hal stunting dan wasting memerlukan intervensi nutrisi subregional tertentu untuk mencapai target nutrisi dan mengurangi beban malnutrisi pada anak di seluruh negeri. Perkembangan anak-anak selain pola makan yang optimal,
Perkembangan anak secara keseluruhan didasarkan pada imunisasi, pemantauan pertumbuhan, perawatan, dan dukungan. Gizi anak merupakan indikator penting pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Namun demikian, kekurangan gizi pada anak terus menjadi masalah kesehatan utama, yang menyebabkan hampir setengah dari seluruh kematian balita secara global. Tingkat buta huruf yang tinggi, kekerasan berbasis gender, rendahnya pengambilan keputusan di kalangan perempuan, memudahnya penyakit pertanian, dan kurangnya kesempatan kerja merupakan faktor penyebab terjadinya kekurangan gizi pada anak di Nepal. Menurut survei status mikronutrien nasional Nepal pada tahun 2016, 35% anak-anak Nepal berusia 6-59 bulan mengalami stunting, tinggi badan pendek dibandingkan usianya. Suatu kondisi yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, dan demikian pula 11,3% anak usia 6-59 bulan mengalami wasting berat badan dibandingkan tinggi badan rendah, yang merupakan indikator malnutrisi akut yang disebabkan oleh kurangnya kebutuhan nutrisi karena sakit atau infeksi. Negara-negara di Asia Selatan mempunyai angka wasting anak tertinggi di dunia. Perkiraan tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan anak mengalami stunting jauh lebih tinggi di rumah tangga terkaya dan rumah tangga yang memiliki fasilitas toilet yang lebih baik. Di sisi lain, anak-anak dengan ukuran berat badan lahir rendah dan ukuran kelahiran keempat atau lebih tinggi atau yang mengalami demam dalam 2 minggu sebelum survei secara signifikan lebih mungkin mengalami stunting. Selain itu, anak-anak yang lahir dari ibu dengan berat badan kurang memiliki kemungkinan lebih besar mengalami stunting atau kurus. Sebaliknya, anak-anak yang ibunya kelebihan berat badan memiliki peluang lebih kecil untuk mengalami stunting. Selain itu, anak-anak yang saat ini mendapat ASI mempunyai kemungkinan lebih besar untuk mengalami wasting. Estimasi negatif terhadap hubungan laten antara dua indikator status gizi menunjukkan bahwa anak tidak dapat mengalami stunting dan wasting pada saat yang bersamaan. Sedangkan estimasi positif menunjukkan keadaan sebaliknya. Kemungkinan terjadinya stunting pada anak meningkat tajam setelah usia ibu mencapai 40 tahun, dan di sisi lain, kemungkinan seseorang anak mengalami wasting berkurang drastis pada usia 30 bulan dan meningkat pesat setelahnya. Namun hal ini terus berlanjut hingga ibu berusia 25 tahun, dan setelah itu resiko wasting tetap konstan. Korelasi laten antara stunting dan wasting menurun seiring bertambahnya usia anak hingga 25 bulan. Mencapai puncaknya pada usia 45 bulan dan kemudian menurun drastis. Sebaliknya, korelasinya meningkat seiring bertambahnya usia ibu hingga mencapai usia 22 tahun. Kemudian menurun secara bertahap hingga ibu berusia 32 tahun dan kemudian meningkat pesat lagi. Kesimpulan dari jurnal ini adalah temuan penelitian ini menyoroti bahwa stunting dan wasting pada anak-anak dari rumah tangga miskin dan keluarga yang sangat rawan pangan merupakan masalah kesehatan yang signifikan di Nepal. Temuan kami menggarisbawahi adanya intervensi gizi yang ditargetkan untuk mengatasi kekurangan gizi di distrik Madhya, Lumbini, dan Karnali di Nepal. Implementasi program ini harus dikonsentrasikan pada perbaikan gizi buruk dan anak di tingkat provinsi dan kota. Selain itu, penelitian lebih lanjut yang didukung dengan pemodelan statistik yang tepat direkomendasikan untuk memahami beban kekurangan gizi anak di tingkat provinsi dan subregional. Jadi banyak sekali faktor yang menyebabkan stunting dan wasting, mulai dari faktor langsung maupun tidak langsung. Yang diawali dengan kondisi ekonomi keluarga yang kurang akan menyebabkan bahan pangan yang ada tidak mencukupi, sehingga asupan makanan yang masuk pun otomatis tidak tercukupi. Kemudian, lingkungan yang kurang bersih atau kurang sehat yang dapat memicu munculnya penyakit infeksi, serta pentingnya pemberian ASI pada anak.